Malam itu, aku memergoki suamiku berselingkuh. Hatiku bukan hanya hancur, tapi juga mual saat aku sadar siapa wanita itu. Saat itu juga kuhancurkan pengkhianat itu dengan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Felicia menutup laptopnya dengan helaan napas berat. Pukul 8 malam. Layar komputernya baru saja memproyeksikan email balasan dari klien yang meminta revisi yang ketiga kalinya untuk minggu ini. Kepalanya berdenyut. Ia memijat pelipisnya perlahan, jari-jarinya menyentuh tepi hijab pashmina berwarna krem yang ia kenakan. Rasanya ia sudah memakai hijab ini selamanya. Seharian ini rasanya seperti ujian kesabaran yang tidak ada habisnya. Rapat yang alot, makan siang yang terlewat, dan kini, revisi yang mustahil. Yang ia inginkan hanyalah pulang, mandi air panas, dan mungkin meringkuk di sofa sambil menonton sesuatu yang tidak membutuhkan pemikiran. Ia merapikan tasnya, memasukkan laptop, dan berjalan keluar dari lobi kantor yang sudah sepi. Hujan deras menyambutnya. Jakarta di malam hari, diguyur hujan, adalah kombinasi sempurna untuk kemacetan total. Tapi setidaknya, ia pikir, ia akan berada di dalam mobilnya yang nyaman. Perjalanan yang seharusnya 45 menit mungkin akan molor menjadi 2 jam, tapi ia tidak peduli. 1 jam kemudian, ia terjebak di lalu lintas yang nyaris tidak bergerak. Air hujan menghantam kaca depan mobilnya tanpa ampun. Wiper bekerja keras, tapi pandangan tetap terbatas. Ia menyalakan radio, mencari lagu apa saja untuk mengalihkan pikiran dari pekerjaan dan dari rasa sepi yang aneh. Suaminya, Angga, sedang tidak di rumah. Katanya, ia harus lembur di luar kota, mengurus proyek besar di Bandung. Sudah 2 hari. Felicia merasa sedikit bersalah karena tadi pagi ia sempat mengeluh sebal dalam hati, merasa akhir pekannya akan membosankan sendirian. Sekarang, ia rela akhir pekannya membosankan, asalkan ia bisa cepat sampai di kasur. Mobilnya akhirnya berhasil keluar dari simpul kemacetan utama, dan memasuki kawasan yang lebih lengang. Ini adalah jalan pintas yang sering ia ambil, melewati perumahan elit yang sunyi. Jalanan di sini lebar, mulus, dan dipagari rumah-rumah besar seperti istana. Lampu-lampu taman yang mewah menerangi jalan yang basah. Tepat saat ia merasa sedikit lega karena perjalanan mulai lancar, mesin mobilnya batuk. 1 kali, 2 kali, lalu, sputer yang mengerikan. Jantung Felicia mencelos. Ia menekan pedal gas, tapi mobilnya tidak merespons. Mesinnya mati. Mati total. Mobil itu meluncur tanpa tenaga beberapa meter sebelum akhirnya berhenti sepenuhnya di tepi jalan. "Jangan sekarang," desis Felicia pada setirnya. "Kumohon, jangan sekarang." Ia mencoba menyalakan mesin. Tidak ada respons. Hanya bunyi klik samar dan lampu dashboard yang berkedip lalu mati. Sempurna. Mobilnya mogok, di tengah hujan, di kawasan perumahan orang kaya yang sepi. Ia menyalakan lampu darurat dan meraih ponselnya. 1 bar sinyal. Felicia menggeram frustrasi. Ia mencoba menelepon nomor layanan darurat asuransinya. Panggilan gagal. Ia mencoba lagi. Gagal. Sinyal datang dan pergi, terlalu lemah untuk melakukan panggilan stabil. Ia mencoba membuka aplikasi layanan derek online. Loading tanpa henti. Ia membanting ponselnya ke kursi penumpang dengan kesal. Ia terperangkap. Kedinginan mulai merayap masuk. Mesin mati berarti tidak ada pemanas. Ia menarik hijab pashminanya lebih erat ke leher. Ia melihat sekeliling. Jalanan itu benar-benar sepi. Tidak ada taksi, tidak ada ojek. Hanya rumah-rumah megah yang tertutup gerbang tinggi. Ia merasa kecil dan terisolasi. 30 menit berlalu. Hujan mulai mereda menjadi gerimis, tetapi udara terasa semakin dingin dan lembab. Felicia bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak. Kepalanya masih berdenyut. Hari ini benar-benar malam paling sial dalam hidupnya. Ia menatap nanar ke seberang jalan, ke sebuah gedung apartemen penthouse yang paling mencolok di jalan itu. Lobinya terang benderang, terlihat hangat dan kering. Berbeda sekali dengan kondisi mobilnya yang gelap dan dingin. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di bawah kanopi lobi gedung itu. Seorang pelayan membukakan pintu. Felicia memperhatikan dengan tatapan kosong, hanya sekadar mengalihkan pikiran. Seorang pria keluar dari kursi penumpang. Felicia menegakkan punggungnya. Postur itu, cara berjalan itu, ia mengenalnya. Jantungnya yang tadi berdebar pelan karena dingin, kini berdebar kencang karena alasan lain.
Pria itu berhenti sejenak di bawah lampu lobi yang terang, merapikan kerah jasnya. Tidak mungkin. Pria itu berbalik sedikit, memberikan Felicia pandangan yang lebih jelas ke wajahnya. Itu Angga, suaminya. Seluruh udara seolah tersedot keluar dari paru-paru Felicia. Angga. Di sini. Di Jakarta. Bukan di Bandung sedang lembur mengurus proyek. Ia mengenakan jas mahal yang tidak pernah Felicia lihat sebelumnya. Jam tangan di pergelangan tangannya memantulkan cahaya, jam tangan yang Felicia berikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Tidak ada keraguan lagi. Itu suaminya. Kebohongan itu menghantam Felicia seperti tamparan fisik. Apa yang Angga lakukan di sini? Felicia membeku di kursinya. Otaknya berputar cepat, mencoba memproses apa yang baru saja ia lihat. Angga. Suaminya ada di seberang jalan, baru saja keluar dari mobil mewah, di depan lobi penthouse yang harganya selangit. Kebohongan tentang perjalanan bisnis ke Bandung kini terasa begitu nyata dan menyakitkan. Untuk apa ia berbohong? Siapa yang ia temui? Seolah menjawab pertanyaannya, Angga tidak langsung masuk ke lobi. Ia berdiri menunggu, tersenyum ke arah pintu masuk gedung. Senyuman itu, senyuman lebar dan santai yang sudah lama tidak Felicia lihat ditujukan kepadanya. Pintu lobi otomatis bergeser terbuka. Seorang wanita melangkah keluar. Bahkan dari seberang jalan, di tengah gerimis malam, wanita itu tampak memukau. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, rambutnya ditata sempurna, dan perhiasan berlian berkilauan di leher dan telinganya. Ia bukan wanita muda, mungkin usianya sudah akhir 40-an atau awal 50-an, tapi ia sangat rawat dan memancarkan aura kekayaan. Felicia menahan napas. Angga melangkah maju dan menyambut wanita itu. Lalu, mereka berpelukan. Bukan pelukan biasa. Bukan pelukan teman atau rekan bisnis. Angga melingkarkan lengannya erat di pinggang wanita itu, menariknya mendekat. Wanita itu tertawa, suara tawanya yang pelan entah bagaimana terdengar sampai ke seberang jalan, atau mungkin Felicia hanya membayangkannya. Angga menundukkan kepalanya dan mencium pelipis wanita itu dengan mesra. Dunia Felicia seakan berhenti berputar. Rasa dingin di mobilnya tergantikan oleh rasa panas yang menjalar dari perut hingga ke wajahnya. Ini bukan pertemuan bisnis. Ini perselingkuhan. Suaminya, yang mengatakan sedang bekerja keras di luar kota, ternyata sedang bermesraan dengan wanita lain di kawasan elit Jakarta. Felicia mengamati wanita itu lekat-lekat, mencoba mengenali wajahnya. Ada sesuatu yang familiar. Wajah itu, senyuman itu, di mana ia pernah melihatnya? Lalu ingatannya bekerja. Sebuah foto di ponsel adik iparnya, Lita. Beberapa minggu lalu, Lita datang ke rumah mereka dengan gembira, memamerkan foto-foto dari acara pertunangan tidak resminya dengan Dimas. Lita adalah adik kandung Angga, dan Felicia sangat menyayanginya seperti adiknya sendiri. Lita menunjuk seorang wanita di foto itu. Wanita yang sama yang kini berdiri dalam pelukan Angga. Ini loh, Mbak Felis, kata Lita waktu itu dengan ceria. Ini Tante Indi, ibunya Mas Dimas. Cantik, ya? Baik banget lagi orangnya. Nggak sabar deh nanti jadi keluarga. Ibu Indi, calon ibu mertua dari adik iparnya sendiri. Rasa mual menghantam Felicia dengan keras. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan berlapis. Angga tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga mengkhianati adiknya sendiri, Lita. Ia berselingkuh dengan ibu dari calon suami Lita. Betapa rumit dan kotornya ini. Bagaimana bisa mereka melakukan ini? Persiapan pernikahan Lita dan Dimas sedang berjalan. Kedua keluarga sudah bertemu. Dan di belakang semua itu, Angga dan Ibu Indi bermain api. Rasa sakit hati yang menusuk tadi perlahan berubah. Sesuatu yang lain menggantikannya. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam. Kemarahan. Kemarahan yang murni dan membara. Tangan Felicia yang tadi terkulai lemas, kini bergerak. Ia meraih ponselnya dari kursi penumpang. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut atau sedih, tapi karena adrenalin. Ia tidak akan menangis. Tidak di sini, tidak sekarang. Ia membuka aplikasi kamera. Jarinya menekan tombol rekam video. Ia mengangkat ponsel itu, menyembunyikannya di balik kegelapan mobilnya, mengarahkannya lurus ke seberang jalan. Ia melakukan zoom digital, mengorbankan kualitas gambar demi mendapatkan bukti yang jelas. Di layarnya, pemandangan itu terlihat semakin nyata. Angga sedang tertawa, membisikkan sesuatu ke telinga Ibu Indi. Ibu Indi menyentuh pipi Angga. Lalu, Angga membukakan pintu mobil mewah yang tadi ia tumpangi untuk Ibu Indi, seperti seorang satria. Ibu Indi masuk, dan Angga bergegas memutari mobil,
masuk ke kursi pengemudi. Felicia terus merekam. Ia merekam saat mobil mewah itu menyalakan lampu dan perlahan bergerak menjauh dari lobi, melaju melewati mobil Felicia yang mogok. Mereka bahkan tidak melihatnya. Mereka terlalu sibuk di dunia mereka sendiri. Mobil itu menghilang di tikungan. Felicia akhirnya menurunkan ponselnya. Ia berhenti merekam. Ia melihat kembali video berdurasi 30 detik itu. Gambarnya sedikit berbintik karena zoom dan cahaya malam, tapi tidak ada keraguan. Wajah Angga dan Ibu Indi terekam jelas. Pelukan mereka. Kemesraan mereka. Semuanya ada di sana. Tepat pada saat itu, ponselnya berdering kencang. Layanan mobil derek yang ia coba hubungi setengah jam lalu akhirnya menelepon balik. Felicia menarik napas dalam-dalam, menenangkan suaranya yang gemetar karena amarah. Ia menjawab panggilan itu dengan nada yang tenang dan datar, memberikan lokasinya. Saat ia menutup telepon, ia tahu satu hal. Malam ini mungkin dimulai sebagai malam paling sial dalam hidupnya. Tapi ia tidak akan membiarkannya berakhir seperti itu. Ia tidak akan menjadi korban yang menangis dalam kegelapan. Ia memegang bukti. Dan ia tahu persis di mana ia akan menggunakan bukti itu. Perjalanan pulang di dalam kabin truk derek terasa surreal. Felicia duduk diam di kursi penumpang, di sebelah sopir yang tidak banyak bicara. Sopir itu, seorang pria parubaya dengan wajah lelah, sesekali meliriknya, mungkin bertanya-tanya mengapa seorang wanita berhijab rapi berada di mobil mogok sendirian di kawasan elit pada malam hari. Felicia tidak mempedulikannya. Ia hanya menatap kosong ke jalanan basah yang disapu oleh lampu-lampu jalan. Hujan telah berhenti, menyisakan udara dingin yang menusuk. Rasa dingin itu sama sekali tidak sebanding dengan rasa dingin yang membekukan hatinya. Ia memegang ponselnya erat-erat. Di dalam benda kecil itu tersimpan racun yang baru saja ia temukan. Selama perjalanan, ia memutar ulang video itu. Lagi. Dan lagi. Setiap kali ia memutarnya, kemarahannya semakin mengkristal, berubah dari emosi yang meledak-ledak menjadi sesuatu yang tajam, dingin, dan sangat fokus. Ia memperhatikan detail-detail kecil yang tadi terlewat. Cara Angga meletakkan tangannya di pinggang Ibu Indi, begitu alami, begitu terbiasa. Itu bukan sentuhan canggung dari pertemuan pertama. Itu adalah sentuhan seorang kekasih yang sudah lama intim. Ia memperhatikan senyum Ibu Indi, senyum puas dan penuh kemenangan. Ia memperhatikan jas yang Angga kenakan. Ia ingat sekarang. Angga bilang jas itu ia beli untuk rapat penting dengan investor dari luar negeri. Kebohongan. Semuanya bohong. Felicia memikirkan Lita. Adik iparnya yang lugu dan penuh semangat itu sedang sibuk memilih gaun pengantin. Lita memimpikan pernikahan yang sempurna dengan Dimas. Dan sekarang, Felicia tahu bahwa seluruh fondasi pernikahan itu dibangun di atas kebohongan yang menjijikan. Ibu dari pengantin pria berselingkuh dengan kakak dari pengantin wanita. Felicia merasa mual memikirkannya. Ini bukan lagi hanya tentang pengkhianatan Angga terhadapnya. Ini adalah penghancuran sebuah keluarga. Angga dan Ibu Indi, dalam keegoisan mereka, telah menanam bom waktu di tengah-tengah kebahagiaan Lita. Mobil derek itu akhirnya tiba di rumahnya. Mobilnya diturunkan di garasi. Felicia membayar sopir itu, mengucapkan terima kasih dengan suara datar. Ia masuk ke dalam rumah yang gelap dan sunyi. Rumah ini, yang biasanya terasa hangat dan penuh cinta, kini terasa seperti kuburan. Setiap sudut mengingatkannya pada Angga. Foto pernikahan mereka di dinding ruang tamu, Angga tersenyum lebar, memeluknya. Felicia menatap foto itu tanpa ekspresi. Senyuman itu kini terlihat palsu, seperti topeng. Ia tidak mengganti pakaiannya. Ia tidak mandi. Ia berjalan ke dapur, menyalakan ketel listrik untuk membuat teh. Bukan karena ia haus, tapi karena ia butuh melakukan sesuatu yang normal, sesuatu yang rutin. Sambil menunggu air mendidih, ia bersandar di meja dapur. Matanya tertuju pada ponselnya. Inilah saatnya. Ia bisa saja menunggu Angga pulang. Menghadapinya secara pribadi. Melemparkan ponsel itu ke wajahnya. Berteriak. Menangis. Tapi apa gunanya? Angga akan berbohong. Ia akan memutarbalikkan fakta. Ia akan memohon, memanipulasi, dan mungkin menyalahkannya. Tidak. Felicia tidak akan memberinya kesempatan itu. Pengkhianatan ini terlalu besar untuk ditangani secara pribadi. Ini adalah masalah keluarga, dan keluarga harus tahu siapa Angga sebenarnya. Siapa Ibu Indi sebenarnya. Air mendidih. Ia menuang air panas ke dalam cangkir, memasukkan kantong teh, dan membawanya ke ruang tamu. Ia duduk di sofa, tempat ia dan Angga sering menonton televisi bersama. Ia meletakkan cangkir teh di meja. Ia membuka ponselnya.
Membuka galeri. Memilih video berdurasi 30 detik itu. Jemarinya bergerak ke aplikasi WhatsApp. Ia membuka grup keluarga besar. Grup itu berisi dirinya, Angga, Lita, serta kedua orang tua Angga dan Lita. Ini adalah pusat komunikasi keluarga. Tempat mereka berbagi kabar baik, foto-foto liburan, dan ucapan selamat ulang tahun. Malam ini, grup itu akan menjadi medan perang. Jarinya menekan ikon, attach. Memilih video dari galeri. Video itu muncul di kotak pesan, siap untuk dikirim. Jantungnya berdebar kencang, satu-satunya tanda bahwa ia masih merasakan sesuatu selain amarah yang dingin. Ini adalah tombol penghancur. Sekali ia menekannya, tidak akan ada jalan kembali. Pernikahannya, keluarganya, kehidupan yang ia kenal, semuanya akan berubah. Ia teringat lagi wajah Lita yang bahagia saat menceritakan Ibu Indi. Baik banget, Mbak. Kayak ibu sendiri. Felicia mengertakkan gigi. Kebaikan macam apa yang menusuk dari belakang? Ia mulai mengetik. Jari-jarinya mantap, tidak goyah. Lihatlah siapa yang kutemui. Ia berhenti sejenak. Kata-katanya harus tepat. Tajam, ironis, dan mematikan. Sepertinya mereka sedang mempersiapkan kejutan, sebuah pernikahan mewah berdua. Ia membaca ulang pesan itu. Sempurna. Tanpa ragu lagi, ia menekan ikon kirim. Gelembung pesan itu meluncur ke atas. Tanda jam kecil, lalu centang 1 abu-abu. Beberapa detik kemudian, centang 2 abu-abu. Terkirim. Felicia meletakkan ponselnya di meja, layarnya menghadap ke atas. Ia menatap layar hitam itu. Rumah itu begitu sunyi, ia bisa mendengar detak jam di dinding. 1 menit berlalu. Lalu, centang 2 itu berubah menjadi biru. Seseorang telah membacanya. Detik berikutnya, ponselnya seakan meledak. Best say. Best say. Best say. Layar ponselnya menyala dengan rentetan notifikasi. Getarannya tidak berhenti, menggeser ponsel itu sedikit demi sedikit di atas meja kaca. Grup keluarga besar kini dibanjiri pesan. Felicia tidak menyentuhnya. Ia hanya duduk diam, menatap ponsel yang bergetar itu. Badai telah tiba. Dan ia yang melepaskannya. Felicia membiarkan ponselnya bergetar di atas meja selama hampir 1 menit penuh. Getaran itu seperti detak jantung yang panik, memecah kesunyian rumahnya. Akhirnya, dengan napas panjang, ia mengambil ponsel itu. Layar kuncinya penuh dengan notifikasi dari keluarga besar. Ia membukanya. Hal pertama yang ia lihat adalah reaksi ibu mertuanya. Ibu mertua? Ibu mertua? Ibu mertua? Felicia? Ini video apa? Ibu mertua? Kenapa ada Angga? Siapa wanita itu? Ibu mertua? Ini lelucon? Kemudian ayah mertuanya. Ayah mertua? Saya tidak mengerti. Angga bukannya di Bandung? Ayah mertua? Felicia, tolong jelaskan. Lalu, 3 titik penanda seseorang sedang mengetik muncul di sebelah nama Lita. 3 titik itu berkedip-kedip lama, lalu hilang. Lalu muncul lagi, lalu hilang lagi. Sebelum Lita berhasil mengetik pesannya, layar ponsel Felicia berubah. Panggilan masuk. Lita calling. Felicia tahu ini akan menjadi bagian yang tersulit. Ia menggeser ikon hijau, menerima panggilan itu, dan menempelkan ponsel ke telinganya, menyalakan loudspeaker. Mbak? Mbak Felis? Suara Lita terdengar di ujung sana, gemetar dan penuh kebingungan. Jelas sekali ia baru saja bangun tidur. Iya, Lita. Ada apa? Jawab Felicia, suaranya tenang. Terlalu tenang. Itu, video di grup. Itu nggak benar. Kan? Itu editan, kan? Mbak, tolong bilang itu editan. Suara Lita mulai meninggi, diwarnai histeria. Felicia memejamkan matanya sejenak. Lita, tenang dulu. Kamu lihat videonya dengan jelas. Itu kayak Mas Angga. Tapi wanita itu, Mbak, itu Tante Indi, ibunya Mas Dimas. Nggak mungkin, Mbak, nggak mungkin. Mbak salah lihat. Pasti salah orang. Lita mulai terisak. Tangisnya pecah, suara kepanikan murni yang menyayat hati. Aku tidak salah lihat, Lita, kata Felicia dengan suara tegas namun pelan. Aku ada di sana. Aku yang merekam video itu. Tepat 1 jam yang lalu. Di depan apartemen mewah di Kebayoran. Nggak mungkin. Lita berteriak. Mas Angga di Bandung. Dia bilang dia di Bandung.
Dia lembur. Dia tidak di Bandung. Lita, potong Felicia, nadanya tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Dia ada di Jakarta. Bersama Ibu Indi. Keheningan sesaat di seberang sana, hanya terisi oleh isak tangis Lita yang tertahan. Felicia bisa membayangkan gadis malang itu sedang memproses kenyataan yang menghantamnya. Pernikahannya, cintanya, keluarganya, semuanya baru saja diledakkan. Tapi kenapa? Mbak, kenapa? Suara Lita lirih, hancur. Itu pertanyaan yang bagus, kata Felicia. Tanyakan pada kakakmu sendiri. Terdengar suara bantingan pintu dari seberang telepon, lalu suara samar ibu mertuanya yang memanggil nama Lita. Lita sepertinya menjatuhkan ponselnya. Felicia memutuskan panggilan. Ia sudah menyampaikan pesannya kepada Lita. Ia kembali menatap layar WhatsApp. Grup itu masih ramai. Ayah mertua, Angga. Jawab telepon ayah. Ibu mertua, Angga di mana kamu? Dan kemudian, yang ditunggu-tunggu pun muncul. Angga is typing. Jantung Felicia berdebar sedikit lebih cepat. Ia menunggu. Pesan pertama Angga muncul. Dalam huruf kapital semua. Penuh kepanikan. Angga, Sia, hapus itu sekarang. Kamu gila? Felicia tersenyum tipis. Senyuman pertama malam itu. Senyuman yang dingin. Pesan Angga muncul lagi. Angga, itu tidak seperti yang kelihatan. Itu rekan bisnis. Ibu Indi itu klien penting. Rekan bisnis. Alasan paling klise yang bisa ia pikirkan. Felicia hampir tertawa. Angga, jangan membuat masalah, Fel. Kita bicarakan di rumah. Hapus video itu sekarang. Demi Tuhan, hapus. Angga, ibu, ayah, Lita, ini semua salah paham. Felicia sedang lelah jadi dia salah sangka. Grup itu hening seketika. Ayah dan ibunya, bahkan Lita, sepertinya sedang menunggu apa jawaban Felicia. Mereka semua melihat Angga panik dan menuduh Felicia, gila, dan salah sangka. Sekarang, bola ada di tangan Felicia. Felicia mengambil cangkir tehnya. Teh itu sudah dingin. Ia meminumnya sedikit. Tangannya tidak gemetar sama sekali. Ia mengetik balasan. Perlahan. Setiap kata ia pilih dengan hati-hati. Felicia, rekan bisnis? Ia menekan kirim. Gelembung biru itu muncul. Ia mengetik lagi. Felicia, rekan bisnis yang mana? Mas? Ia mengirimnya. Keheningan di grup itu terasa begitu tebal. Ia bisa membayangkan Angga dimanapun ia berada, berkeringat dingin, menatap layar ponselnya. Felicia mengetik pesan terakhirnya malam itu. Pesan yang akan menyudutkan Angga sepenuhnya. Felicia, rekan bisnis yang kamu cium di lobi apartemennya? Atau yang kamu peluk pinggangnya mesra sekali seolah kalian sudah menikah? Ia menekan kirim. Selesai. Reaksi di grup instan. Ibu mertua, Angga. Ayah mertua, cium? Angga jelaskan. Lita, Mas. Felicia melihat status Angga. Online. Lalu, beberapa detik kemudian, status itu menghilang. Dia offline. Dia kabur. Tidak bisa menjawab. Felicia telah melempar granat, dan kini ia menarik pelatuknya. Ia menang telak di babak pertama. Ponselnya berdering lagi. Kali ini, bukan Lita. Ibu mertua Caling. Felicia menatap nama itu. Ini akan jadi percakapan panjang. Ia menarik napas. Malam ini belum selesai, batinnya. Ia menggeser tombol hijau. Interogasi yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Ponsel di tangan Felicia masih menyala, menampilkan nama, ibu mertua. Felicia menarik napas dalam-dalam. Ia tahu ini bukan panggilan untuk berbasa-basi. Ini adalah panggilan perang. Ia menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. Felicia. Suara ibu mertuanya melengking di seberang sana, nyaris histeris. Berbeda dengan Lita yang hancur, suara ibunya dipenuhi amarah. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau mempermalukan keluarga ini. Di mana Angga? Assalamualaikum, Bu, jawab Felicia, suaranya tetap tenang dan datar. Sikap tenangnya ini sepertinya semakin menyulut kemarahan di seberang. Saya di rumah. Baru saja sampai. Mobil saya mogok. Ibu tidak peduli mobil kamu mogok. Lita pingsan. Ayahmu marah besar. Kamu. Angga tidak bersama saya, potong Felicia. Ia tidak punya kesabaran untuk dimarahi. Seperti yang ibu lihat di video, Mas Angga sedang sibuk. Sibuk dengan
Rekan bisnisnya, Ibu Indi. Ia sengaja menekan kata, rekan bisnis, dengan nada sarkasme yang dingin. Terdengar suara tarikan napas tajam. Jangan kurang ajar kamu, Felicia. Ibu tidak membesarkan Angga untuk difitnah seperti ini. Kamu pasti salah paham. Sekarang juga kamu ke rumah ibu. Sekarang. Baik, Bu. Dan bawa Angga. Ibu tidak mau tahu bagaimana caranya, seret dia ke sini. Saya tidak tahu Angga di mana, jawab Felicia jujur. Mungkin ibu bisa menelepon Ibu Indi? Sepertinya dia lebih tahu. Telepon langsung ditutup. Suara, tut-tut-tut, yang kasar memenuhi telinga Felicia. Ia menurunkan ponselnya. Permintaan yang konyol. Memintanya menyeret suami yang baru saja ia pergoki selingkuh. Felicia menatap kegelapan rumahnya. Ia lelah. Sangat lelah. Tapi ia tidak akan tidur. Belum. Ia meletakkan ponselnya, berjalan ke kamar mandi, dan menyalakan pancuran air panas. Ia berdiri di bawah air, membiarkan air itu menghapus penat di tubuhnya, tapi ia tahu air itu tidak bisa menghapus kotoran yang baru saja ia saksikan. Ia mandi, berwudu, lalu mengganti pakaian kerjanya dengan gamis rumah yang sederhana namun rapi. Ia memakai hijab instan yang nyaman. Ia harus terlihat tenang. Ia harus terlihat kuat. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Setengah jam kemudian, ia memesan taksi online. Ia tidak akan menyetir dalam kondisi seperti ini, dan mobilnya yang satu lagi entah mengapa terasa terlalu besar untuk ia kendarai sendirian malam ini. Perjalanan ke rumah mertuanya terasa singkat. Pikirannya kosong. Ia sudah melewati fase marah. Kini ia hanya merasa dingin dan fokus. Saat ia tiba, pintu rumah utama terbuka. Ia masuk tanpa mengucap salam. Suasananya persis seperti yang ia bayangkan. Ruang tamu itu terasa tegang, seolah udara di dalamnya bisa tersulut api kapan saja. Ayah mertuanya mondar-mandir di depan jendela, tangannya terkepal di punggung. Wajahnya keras dan merah. Ibu mertuanya duduk tegak di sofa, matanya bengkak dan merah, tapi tatapannya tajam menyorot Felicia begitu ia masuk. Lita ada di sofa lain, meringkuk, wajahnya terbenam di bantal. Ia masih sesenggukan pelan. Duduk, perintah ayah mertuanya tanpa menoleh. Felicia duduk di kursi tunggal, menjauh dari mereka semua. Ia meletakkan tasnya di lantai. Jelaskan, kata ayah mertuanya lagi, suaranya berat. Jelaskan apa maksud video itu. Videonya sudah cukup jelas. Ayah, jawab Felicia pelan. Saya pulang kerja. Mobil saya mogok di Kebayoran. Saya menunggu mobil derek. Saat sedang menunggu, saya melihat Mas Angga keluar dari lobi apartemen penthouse. Dia tidak sendiri. Dia bersama Ibu Indi. Mereka berpelukan. Mereka berciuman. Saya merekamnya. Bohong. Ibu mertuanya membentak. Angga tidak mungkin melakukan itu. Dia di Bandung. Dia tidak di Bandung, Bu. Kamu pasti salah lihat. Itu gelap. Hujan. Sebelum Felicia bisa menjawab, pintu depan terbanting terbuka dengan keras. Suara bantingan itu membuat Lita terlonjak kaget. Angga berdiri di ambang pintu. Jasnya basah kuyup, rambutnya acak-acakan. Dia pasti mengebut di tengah hujan. Tapi wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah. Wajahnya merah padam karena amarah. Matanya menatap lurus ke arah Felicia dengan kebencian murni. Felicia, kamu sudah gila, teriaknya, suaranya menggema di ruangan itu. Ia melangkah masuk, menunjuk Felicia dengan jari gemetar. Berani-beraninya kamu mengirim video itu. Kamu mau menghancurkan keluarga kita? Kamu mau mempermalukan aku? Ia berbalik menghadap orang tuanya. Ayah, Ibu, jangan percaya sama dia. Ini semua salah paham. Felicia itu stres berat karena pekerjaan, dia jadi paranoid. Dia salah lihat. Mas. Lita mencoba bicara, suaranya parau. Diam, Lita, bentak Angga. Ia kembali fokus pada Felicia. Wanita itu memang Ibu Indi. Dia klien penting. Klien besar. Kami baru saja selesai rapat maraton di lobi apartemennya. Rapat yang sangat alot. Saya cuma bersikap sopan. Pelukan itu pelukan bisnis biasa. Persahabatan. Pelukan bisnis. Felicia akhirnya angkat bicara. Suaranya tetap pelan, namun terdengar sangat jelas di antara teriakan Angga. Ciuman di lobi apartemen juga bagian dari bisnis. Mas? Itu ciuman persahabatan di pipi. Kamu melebih-lebihkan. Angga membantah cepat. Terlalu cepat.
Kamu cemburu buta, Felicia. Kamu memfitnah saya. Dan kamu memfitnah Ibu Indi. Beliau itu orang terhormat. Ibunya Dimas. Kamu sadar nggak? Kamu hampir menghancurkan pernikahan adik kamu sendiri. Angga memainkan kartunya dengan baik. Ia memposisikan dirinya sebagai korban dan Felicia sebagai penjahat yang histeris dan cemburu. Lita kembali menangis, bingung harus percaya pada siapa. Ibu mertuanya tampak sedikit lega, ingin sekali mempercayai skenario yang dibuat putranya. Jadi, ini semua fitnah? Ayah mertuanya bertanya, menatap Angga lekat-lekat. Tentu saja fitnah, Ayah, seru Angga. Saya bisa jelaskan semuanya. Felicia saja yang... Aku tahu kamu akan bilang begitu, Mas. Suara pelan Felicia memotong ucapan Angga. Semua mata tertuju padanya. Ia terlihat sangat tenang. Terlalu tenang. Aku tahu kamu pembohong yang hebat. Lanjutnya, ia meraih sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah ponsel dan sebuah kabel konektor kecil. Ia berjalan ke televisi layar datar besar yang menempel di dinding ruang tamu. Wajah Angga seketika berubah. Amarahnya lenyap, digantikan kepanikan. Felicia, apa yang kamu lakukan? Jangan konyol. Matikan itu. Felicia tidak menghiraukannya. Ia berjongkok dan menyambungkan kabel dari ponselnya ke port HDMI di televisi. Layar televisi yang semula hitam, kini menyala, menampilkan layar ponsel Felicia. Kamu pikir aku cuma merekam 30 detik? Tanyanya, lebih pada dirinya sendiri. Ia membuka galeri. Di sana, ada satu file video lagi, bukan yang ia kirim ke grup. File ini berdurasi 2 menit 15 detik. Felicia, jangan. Angga berteriak, melangkah maju. Duduk, Angga, perintah ayah mertuanya. Suaranya menggelegar. Angga membeku di tempat. Felicia menekan tombol, play. Video itu muncul di layar 60 inci. Jauh lebih jernih. Rupanya Felicia sempat merekam lebih dulu, sebelum zoom. Video itu dimulai saat Angga dan Ibu Indi masih di dalam lobi, berjalan keluar dari lift. Tangan Angga sudah melingkar di pinggang Ibu Indi. Mereka tertawa bersama. Lalu, tepat di bawah lampu lobi yang terang, Angga berhenti. Ia menangkup wajah Ibu Indi. Suara di video itu terdengar samar, tapi cukup jelas. Tidak perlu khawatir, sayang. Semua beres. Terdengar suara Angga. Lalu, Angga menciumnya. Bukan di pipi. Bukan ciuman persahabatan. Ciuman penuh di bibir. Singkat, tapi tidak terbantahkan. Lita menjerit pelan, lalu suaranya tercekat. Ibu mertuanya menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak ngeri. Ayah mertuanya hanya diam, tapi rahangnya mengeras hingga buku-buku jarinya memutih. Video itu berlanjut. Menunjukkan pelukan mesra. Menunjukkan Angga membukakan pintu untuk Ibu Indi. Menunjukkan mereka pergi. Felicia menghentikan video itu. Ia mencabut kabelnya. Layar TV kembali hitam. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, terasa menyesakan. Bel pintu berbunyi lagi, kali ini lebih lama dan lebih memaksa. Seolah orang di luar sana tahu ada sesuatu yang mendesak di dalam. Seorang asisten rumah tangga yang tampak ketakutan berlari kecil dari dapur untuk membuka pintu. Semua orang di ruang tamu membeku, menahan napas. Suara Angga yang tercekat dan tatapan ngeri dari kedua orang tuanya masih menggantung di udara. Pintu depan terbuka. Permisi? Ada apa ini sebenarnya? Sebuah suara wanita yang tajam dan berwibawa terdengar. Ibu Indi melangkah masuk ke ruang tamu. Dia tampak sempurna, seolah baru saja keluar dari salon, kontras sekali dengan penampilan Angga yang acak-acakan. Di belakangnya, menyusul Dimas, tunangan Lita. Wajah Dimas tampak cemas dan bingung. Jelas sekali dia diseret ke sana tanpa tahu apa-apa. Lita menelepon saya sambil menangis histeris. Lanjut Ibu Indi, matanya menyapu ruangan. Dia bilang sesuatu tentang video? Ada apa ini? Kenapa kalian semua? Ucapannya terhenti saat matanya bertemu dengan tatapan Felicia. Seketika, ekspresi bingung Ibu Indi lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang penuh perhitungan. Dia pasti sudah ditelepon Angga. Dia datang ke sini bukan untuk mencari tahu, tapi untuk melakukan penyelamatan. Oh, desisnya pelan. Matanya menyipit. Jadi ini masalahnya. Ibu Indi berjalan ke tengah ruangan, mengambil alih panggung. Dia memancarkan aura sosialita yang terluka dan marah. Saya tidak percaya ini. Saya, Ibu Indi, harus datang ke rumah ini tengah malam karena sebuah tuduhan konyol. Dia menatap tajam ke arah Felicia.
Jadi ini wanita yang mencoba merusak nama baik saya. Ini adalah serangan balik. Ibu Indi tidak akan diam saja. Dia akan menyerang lebih dulu. Saya dituduh berselingkuh. Dia tertawa, tawa yang dipaksakan dan meremehkan. Dengan Angga? Astaga. Ini fitnah paling keji yang pernah saya dengar. Dia menoleh ke ibu mertua Felicia. Tante, kita sudah berteman lama. Ayah Dimas dan ayah Angga rekanan bisnis. Bagaimana bisa tante membiarkan menantu tante ini menyebarkan kebohongan murahan seperti ini? Ibu mertua Felicia tampak goyah. Dia jelas lebih takut pada ibu Indi daripada pada Felicia. Angga, melihat sekutunya telah tiba, seolah mendapatkan kembali kekuatannya. Benar, Bu, benar, Tante Indi. Felicia hanya salah paham. Dia cemburu buta. Ibu Indi kembali menunjuk Felicia. Kamu. Saya tidak tahu apa masalah kamu. Apa kamu iri dengan suami kamu? Atau kamu iri karena Lita akan menikah dengan putra saya, dan kamu tidak menyukai saya? Kamu sengaja melakukan ini. Kamu mau merusak pernikahan mereka. Tante. Lita akhirnya bersuara, wajahnya pucat pasi. Tapi videonya. Video apa, Lita? Tanya Ibu Indi dengan nada meremehkan. Video buram yang diambil dari seberang jalan? Di tengah hujan? Itu bisa siapa saja. Atau mungkin itu memang kami, setelah rapat yang melelahkan. Kami hanya berpelukan sebagai teman. Apa itu salah? Apa di zaman sekarang pertemanan dianggap kejahatan? Ibu Indi sangat pandai bicara. Dia memutarbalikkan fakta, membuat Felicia terlihat seperti wanita kampung yang paranoid dan pencemburu. Dimas, yang sejak tadi diam di dekat pintu, akhirnya melangkah maju. Wajahnya tegang. Ibu, ada apa sebenarnya? Lita meneleponku, menangis. Dia bilang ibu dan Mas Angga. Diam, Dimas, bentak Ibu Indi, memotong ucapan putranya. Ini urusan orang tua. Kamu tidak perlu ikut campur. Ini hanya kesalahpahaman konyol. Bukan kesalahpahaman, kata Felicia. Suaranya tenang, namun memotong semua drama yang diciptakan Ibu Indi. Semua mata kembali tertuju padanya. Itu bukan video buram, lanjut Felicia. Ia menatap lurus ke arah Dimas. Dan itu bukan pelukan pertemanan. Ibu Indi tertawa lagi. Oh, ya? Kamu punya bukti apa lagi? Hah? Kamu? Felicia tidak menggubrisnya. Ia berjalan mendekati Dimas, mengabaikan Angga yang menatapnya penuh ancaman dan Ibu Indi yang menatapnya penuh kebencian. Dimas, katanya pelan, suaranya penuh simpati. Ia tahu Dimas adalah korban di sini, sama seperti Lita. Sebaiknya kamu lihat sendiri. Karena ini menyangkut ibumu. Dan ini menyangkut masa depanmu dengan Lita. Felicia mengangkat ponselnya dan memutar video berdurasi 2 menit itu. Ia memegangnya agar hanya Dimas yang bisa melihatnya dengan jelas. Ibu Indi melompat maju, mencoba merebut ponsel itu. Jangan, itu pelanggaran privasi. Berikan ponsel itu. Tapi ayah mertua Felicia bergerak lebih cepat. Tangannya yang besar dan kokoh menahan lengan Ibu Indi. Biar dia melihat, geramnya. Ibu Indi membeku, kaget melihat perlawanan itu. Sudah terlambat. Dimas melihat semuanya di layar ponsel itu. Matanya terpaku pada layar kecil. Dia melihat tawa ibunya. Dia melihat tangan Angga di pinggang ibunya. Dia melihat ciuman itu. Ciuman di bibir. Jelas. Tidak terbantahkan. Wajah Dimas tidak berubah merah. Wajahnya berubah pucat pasi. Dia tidak berteriak. Dia tidak menangis. Sesuatu di dalam dirinya pecah. Setelah video selesai, Felicia menurunkan ponselnya. Dimas mengangkat kepalanya perlahan. Dia tidak menatap Felicia. Dia tidak menatap Lita atau Angga. Dia menatap lurus ke mata ibunya, Ibu Indi. Tatapannya kosong, dipenuhi rasa sakit dan jijik yang mendalam. Dimas sayang. Ibu Indi mencoba meraih lengan putranya. Suaranya kini gemetar. Arogansinya lenyap. Itu tidak seperti kelihatannya. Ibu bisa jelaskan? Itu. Dimas mundur selangkah, menghindari sentuhan ibunya seolah tangan itu adalah api. Tidak seperti kelihatannya, ulang Dimas, suaranya sangat pelan, nyaris berbisik. Dia tertawa. Tawa yang kering dan menyakitkan. Tawa yang membuat bulu kuduk semua orang merinding. Jadi ini alasannya, bisik Dimas, lebih pada dirinya sendiri. Alasan apa? Sayang? Ibu tidak mengerti. Cicit Ibu Indi, ketakutan. Tiba-tiba Dimas mengangkat kepalanya,
Suaranya kini meninggi, penuh dengan amarah yang telah terpendam bertahun-tahun. Jadi ini alasan ayah meninggalkan kita? Seluruh ruangan terhenyak. Ini adalah bom kedua malam itu. Ibu Indi terhuyung mundur. Dimas, jangan bicara sembarangan. Ini tidak ada hubungannya dengan ayahmu. Ada hubungannya, teriak Dimas. Wajahnya kini memerah, air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. Selama ini ibu bilang ayah jahat. Ibu bilang ayah bangkrut dan pergi meninggalkan kita demi wanita lain. Ibu membuatku membencinya. Dimas menunjuk ibunya, jarinya gemetar. Bukan ayah yang jahat, tapi ibu yang selingkuh. Dimas. Saya ingat sekarang, lanjut Dimas, tidak mempedulikan ibunya. Saya ingat paman-paman, rekan bisnis, yang datang larut malam setelah ayah pergi. Pria-pria kaya yang ibu bilang, investor. Dan sekarang dia. Dimas menoleh dan menunjuk Angga dengan kebencian yang murni. Wajah ibu Indi pucat pasi seperti mayat. Rencananya untuk menyerang Felicia hancur lebur. Dia tidak pernah menyangka, rahasia tergelap masa lalunya akan dibongkar oleh putranya sendiri, di depan semua orang. Felicia berdiri diam, menatap Dimas. Dia baru saja menemukan sekutu di tempat yang paling tidak terduga. Teriakan Dimas menggantung di udara, berat dan penuh duka. Ibu yang selingkuh. Seluruh ruangan seakan tersedot ke dalam lubang hitam yang tercipta dari pengakuan itu. Ibu Indi terhuyung mundur. Wajahnya yang tadi angkuh kini pucat pasi, topengnya hancur berkeping-keping. Dia tidak ditelanjangi oleh Felicia, tapi oleh putranya sendiri. Ini adalah kekalahan yang jauh lebih memalukan. Dia menatap Dimas dengan mata terbelalak, seolah melihat hantu. Dimas, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bisiknya, suaranya gemetar. Aku tahu, balas Dimas, amarahnya kini bercampur dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku tahu sekarang. Selama ini aku membenci ayah. Selama ini aku menyalahkan dia atas semua yang terjadi. Tapi ternyata, ibu. Dia tidak sanggup melanjutkan. Rasa jijik dan sakit yang teramat sangat terpancar jelas di wajahnya. Lita, yang sedari tadi meringkuk, kini menatap tunangannya dengan ngeri sekaligus iba. Dia melihat Dimas hancur, dan kehancuran itu disebabkan oleh ibunya sendiri, wanita yang akan menjadi mertuanya. Angga berdiri kaku di sudut ruangan. Dia menatap pemandangan di depannya dengan ngeri. Ini jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Dia tidak hanya berselingkuh dengan seorang janda kaya. Dia berselingkuh dengan wanita yang telah menghancurkan keluarganya sendiri, seorang manipulator ulung yang kini rahasianya terbongkar. Dia melirik ayahnya, yang menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa ia baca, campuran antara amarah, kekecewaan, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip ketakutan. Felicia berdiri diam. Dia adalah pusat badai, namun dia adalah satu-satunya yang tenang. Dia mengamati Ibu Indi. Dia mengamati suaminya. Dia mengamati mertuanya. Dia melihat keretakan di fondasi keluarga ini. Dan dia sadar, ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih busuk. Ibu Indi, terpojok dan dilucuti oleh pengakuan putranya, tampak hancur selama beberapa detik. Matanya liar menatap sekeliling. Dia melihat Dimas yang menatapnya dengan benci. Dia melihat Lita yang menangis ngeri. Dia melihat ayah dan ibu mertua Felicia yang menatapnya dengan jijik. Dan dia melihat Angga, kekasihnya, yang kini berdiri diam seperti pengecut, tidak membelanya. Dia sendirian. Dan dalam keterasingan itu, kepanikannya berubah. Seperti ular yang terdesak, kepanikannya mengeras menjadi racun yang dingin. Dia tidak akan tenggelam sendirian. Perlahan, Ibu Indi menegakkan punggungnya. Wajahnya yang pucat kini mengeras. Air matanya mengering. Dia menyeka sudut matanya dengan jari, bukan untuk menghapus air mata, tapi seolah menghapus sisa-sisa kelemahannya. Tawa sinis yang kering lolos dari bibirnya. Drama yang sangat bagus, desisnya. Matanya tidak lagi tertuju pada Dimas. Matanya menatap lurus ke ayah mertua Felicia, lalu beralih ke Angga. Kalian semua menatapku seolah aku ini penjahatnya, katanya, suaranya kini tajam dan penuh ancaman. Kalian yakin mau melanjutkan pertunjukan moralitas ini? Ayah mertua Felicia maju selangkah. Pergi dari rumah saya, Bu Indi. Sekarang. Dan jangan pernah temui putra saya lagi. Ibu Indi tertawa lagi. Oh, Tuan yang terhormat. Anda pikir semudah itu? Anda pikir Anda bisa mengusir saya begitu saja setelah semuanya? Dia menoleh ke Angga. Tatapannya begitu dingin hingga Angga bergidik.
Angga, sayang. Apa kamu tidak mau bilang sesuatu? Atau kamu mau membiarkan ayahmu melempar aku ke jalanan? Angga menelan ludah. Tante ini sudah keterlaluan. Tante, ulang Ibu Indi, suaranya meninggi. Baru tadi sore kamu memanggilku, sayang. Sekarang kamu memanggilku, Tante? Cukup, bentak ayah mertua Felicia. Belum cukup, balas Ibu Indi, kini suaranya melengking. Kalian mau menghakimi aku? Kalian mau menghancurkan aku? Silakan. Tapi jangan lupa, kalau aku jatuh, aku tidak akan jatuh sendirian. Dia menatap tajam ke arah Angga. Ingat, Angga. Ingat, proyek kita di Bandung. Proyek yang membuatmu berbohong pada istrimu. Wajah Angga seketika berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Apa maksudmu? Tanya ayah mertua Felicia, nadanya berubah. Ada ketakutan baru di sana. Tanya saja pada putra kesayangan Anda, cibir Ibu Indi. Tanya padanya kemana perginya 5 miliar rupiah dana perusahaan bulan lalu. Tanya padanya tentang tagihan-tagihan fiktif yang dia setujui. Tanya padanya siapa yang memegang semua salinan bukti transfernya. Ibu Indi tersenyum penuh kemenangan. Senyum iblis. Aku yang pegang semuanya. Inilah kartu trufnya. Ruangan itu kembali hening. Tapi keheningan kali ini berbeda. Bukan keheningan karena syok moral. Ini keheningan karena teror finansial. Ibu mertua Felicia terkesiap. 5 miliar? Angga? Apa maksudnya ini? Ayah mertua Felicia menatap Angga. Tatapannya kini bukan lagi tatapan ayah yang marah pada anak yang berzina. Itu tatapan seorang pemilik perusahaan pada seorang penjahat. Angga, apa yang kamu lakukan? Angga gemetar. Dia menatap Ibu Indi, lalu menatap ayahnya. Ayah, aku bisa jelaskan. Itu pinjaman. Ibu Indi. Bukan pinjaman, potong Ibu Indi. Itu penggelapan. Murni dan sederhana. Kamu mengambil uang perusahaanmu sendiri untuk menutupi kerugian investasiku, dan sebagai gantinya, aku memberimu hiburan. Dan kamu sangat menikmatinya, bukan? Felicia akhirnya mengerti. Ini bukan perselingkuhan biasa. Ini adalah konspirasi. Perselingkuhan itu hanyalah bonus. Atau mungkin alat transaksi. Kebohongan Angga tentang lembur di luar kota, bukan hanya untuk menutupi pertemuannya dengan Ibu Indi. Itu adalah kedok untuk kejahatan mereka. Ibu Indi kini memegang kendali penuh. Dia telah mengubah medan perang. Ini bukan lagi tentang moralitas. Ini tentang penjara dan kebangkrutan. Dia menatap Felicia, musuh utamanya. Jadi, Felicia, katanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Video kecilmu itu memang lucu. Tapi sekarang, itu tidak ada artinya lagi. Dia kembali menatap ayah mertua Felicia. Sekarang, Tuan yang terhormat, suruh menantumu yang salehah ini diam. Suruh dia hapus video itu. Suruh dia lupakan semua yang dia lihat malam ini. Kita semua lupakan kejadian ini. Pernikahan Lita dan Dimas batal, tentu saja. Dia melirik sinis ke arah Dimas yang menatapnya hancur. Tapi perusahaan kalian selamat. Angga selamat. Dia tersenyum. Atau, dia bisa terus bermain jadi pahlawan kesiangan. Dan besok pagi, saya pastikan semua bukti penggelapan ini ada di meja kejaksaan. Kalian semua bangkrut. Putra kalian masuk penjara. Pilih. Ancaman Ibu Indi menggema di ruangan itu, dingin dan mematikan. Dia telah menjatuhkan bom terbesarnya, dan kini dia menunggu dampaknya. Dia tahu dia telah menang. Dia telah mengubah Felicia, sang pembawa kebenaran, menjadi sumber masalah baru. Jika Felicia tetap bersuara, dia akan menghancurkan seluruh keluarga. Seluruh mata kini tertuju pada Felicia. Ibu mertuanya, yang tadi menatapnya dengan kesal, kini menatapnya dengan tatapan memohon. Wajahnya pucat pasi. Ketakutan akan kehilangan status, uang, dan reputasi jauh lebih besar daripada kemarahannya atas perselingkuhan putranya. Felicia, bisiknya, suaranya bergetar. Hapus videonya, nak. Ibu mohon, demi keluarga kita. Demi Lita, demi ayah. Lita, yang sudah kehabisan air mata, hanya bisa menatap Felicia dengan mata kosong. Dia sudah kehilangan tunangannya, dan sekarang dia dihadapkan pada kenyataan bahwa kakak laki-lakinya adalah seorang kriminal dan keluarganya diambang kehancuran. Ayah mertuanya tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri kaku, menatap putranya, Angga, dengan kekecewaan yang begitu dalam.
Dia tampak menua 10 tahun dalam 10 menit. Dia telah membangun perusahaan itu dari nol. Dan kini, putranya sendiri telah menghancurkannya. Angga melihat kesempatan ini. Dia melihat ibunya yang memohon, ayahnya yang hancur. Dia tahu kartu truf satu-satunya adalah belas kasihan Felicia. Perlahan, dia berjalan mendekati Felicia. Dia tidak berani menyentuhnya. Dia berdiri beberapa langkah di depannya, menatapnya dengan putus asa. Wajahnya yang tadi marah kini basah oleh air mata penyesalan, atau mungkin air mata ketakutan. "Fel?" panggilnya, suaranya parau. Aku salah. Aku minta maaf. Aku tahu aku brengsek. Aku sudah mengkhianatimu. Aku." Dia menelan ludah, suaranya tercekat. "Tapi aku mohon, Fel. Jangan lakukan ini. Jangan hancurkan semuanya. Kalau bukan demi aku, lakukan demi ayah dan ibu. Demi Lita. Perusahaan itu hidup mereka. Kalau kamu laporkan ini, kita semua hancur. Bukan cuma aku. Kita semua." Dia mencoba memainkan kartu keluarga. Dia mencoba menggunakan Felicia sebagai tameng, sama seperti dia menggunakan kebohongan untuk menutupi kejahatannya. Dia memohon pada Felicia untuk menyelamatkan keluarga yang baru saja dia hancurkan. Felicia mendengarkan permohonan itu. Dia melihat mata suaminya. Dia tidak melihat penyesalan di sana. Dia hanya melihat ketakutan. Ketakutan seorang pengecut yang tertangkap. Dia menatap Ibu Indi, yang tersenyum sinis dari seberang ruangan. Ibu Indi yakin dia sudah mengunci Felicia. Felicia memproses semuanya. Suaminya bukan hanya berzina, dia seorang pencuri. Dia bersekongkol dengan kekasihnya untuk merampok perusahaan keluarganya sendiri. Dia mempertaruhkan masa depan adiknya, kesehatan orang tuanya, dan nama baik keluarganya, semua demi uang dan wanita. Dan sekarang, mereka semua, Angga, ibunya, bahkan ayahnya yang diam, memintanya untuk diam. Mereka memintanya untuk menjadi kaki tangan dalam kejahatan ini. Mereka memintanya untuk menelan pengkhianatan ini dan hidup dalam kebohongan selamanya, hanya untuk menyelamatkan harta benda dan reputasi palsu mereka. Video di ponselnya. Felicia sadar. Video itu bukan lagi hanya bukti perselingkuhan. Video itu adalah kunci. Itu adalah bukti fisik yang menghubungkan Angga dan Ibu Indi. Itu adalah bukti konspirasi mereka. Itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Felicia menarik napas panjang. Hening. Dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya tidak lagi menatap Angga. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah Ibu Indi. "Tidak," katanya. Satu kata itu terdengar begitu jelas, begitu tajam. Wajah Angga menegang. "Fel, apa maksudmu?" Senyum Ibu Indi sedikit goyah. "Apa katamu?" Felicia berkata lagi, lebih keras. "Saya bilang, tidak. Saya tidak akan diam. Saya tidak akan menghapus apapun." Dia menatap suaminya. "Kamu memintaku menyelamatkan keluarga? Kamu sendiri yang sudah menghancurkannya, Angga. Kamu menghancurkannya saat kamu berbohong. Kamu menghancurkannya saat kamu mencuri dari ayahmu sendiri. Dan kamu menghancurkannya saat kamu tidur dengan wanita itu." Dia menatap Ibu Indi. "Dan Anda? Anda pikir Anda bisa memeras kami? Anda pikir Anda bisa mengancam kami dengan kejahatan yang Anda lakukan bersama?" Felicia tersenyum tipis. "Saya akan hancurkan pengkhianat." Dan pengkhianat di ruangan ini, matanya beralih dari Angga ke Ibu Indi, bukan cuma satu. "Felicia, jangan gila. Kamu akan menyesal," teriak Angga, panik. "Kamu yang akan menyesal," balas Felicia. Dia mengeluarkan ponselnya. Tangannya mantap. "Apa yang kamu lakukan? Hentikan dia," jerit Ibu Indi, sadar bahwa dia telah salah perhitungan. Tapi Felicia sudah bergerak. Dia mengabaikan teriakan mereka. Pertama, dia membuka kontak pengacaranya. Dia tidak menelepon. Dia mengirim pesan singkat, "Pak, saya butuh bantuan darurat. Saya punya bukti kuat perselingkuhan suami saya dan penggelapan uang yang dia lakukan dengan selingkuhannya. Tolong siapkan gugatan cerai dengan tuntutan penuh dan siapkan laporan polisi. Saya kirim buktinya sekarang." Dia menekan kirim. Lalu, dia membuka kontaknya lagi. Dia mencari satu nama. Rian. Teman lamanya dari universitas, yang kini bekerja sebagai jurnalis investigasi di sebuah media nasional besar. Dia menekan tombol panggil. "Felicia. Jangan." Angga melompat ke arahnya, mencoba merebut ponsel itu. "Jangan sentuh dia." Suara Dimas tiba-tiba menggelegar.
Dimas, yang sejak tadi hancur, kini berdiri di antara Angga dan Felicia. Dia mendorong Angga hingga terjatuh. Cukup. Biarkan dia. Angga tersungkur di lantai, kaget melihat perlawanan dari Dimas. Panggilan itu tersambung. Halo? Suara Rian terdengar di seberang. Felis? Tumben malam-malam? Felicia menatap Ibu Indi yang kini wajahnya pucat pasi, dan Angga yang terduduk kalah di lantai. Halo, Rian, kata Felicia, suaranya tenang dan jelas. Kamu pernah bilang kamu sedang mencari cerita besar, kan? Dia berhenti sejenak, membiarkan seluruh ruangan mendengar kalimat berikutnya. Aku punya satu untukmu. Sangat besar. Melibatkan penggelapan dana miliaran rupiah, perselingkuhan tingkat tinggi, dan 2 keluarga terpandang di Jakarta. Apakah kamu tertarik? Suara Felicia yang tenang di telepon adalah pemicunya. Aku punya satu untukmu. Sangat besar. Keheningan di ruangan itu pecah. Di seberang telepon, suara Rian yang tadinya mengantuk kini terdengar tajam dan fokus. Felis? Kamu serius? Di mana kamu? Apa kamu aman? Aku aman, jawab Felicia. Matanya tidak lepas dari Ibu Indi, yang kini gemetar karena amarah. Aku akan kirimkan makanan pembukanya sekarang. Video berdurasi 2 menit. Ini akan jadi viral. Tapi yang lebih penting adalah data yang akan kukirimkan selanjutnya. Aku butuh kamu untuk menggali. Kirim. Kirim sekarang, kata Rian. Aku akan siapkan tim. Felis, ini gila. Siapa saja yang terlibat? Angga, kata Felicia, suaranya mantap. Suamiku. Dan seorang sosialita bernama Ibu Indi. Ibu dari Dimas, tunangan adik iparku. Penggelapan dana miliaran dari perusahaan keluarga suamiku. Proyek fiktif. Aliran dana ke rekening cangkang. Perselingkuhan mereka hanya puncaknya. Aku mau kamu hancurkan mereka, Rian. Tapi jangan sebut namaku. Sebut saja, sumber internal. Anggap saja sudah hancur, jawab Rian. Profesionalismenya mengambil alih. Berita ini akan jadi headline besok pagi sebelum pasar saham dibuka. Jaga dirimu, Felis. Matikan lokasimu. Felicia menutup telepon. Ia segera mengirimkan video itu ke Rian, diikuti dengan pesan singkat berisi nama perusahaan Angga, nama Ibu Indi, dan dugaan proyek fiktif di Bandung. Kamu jalang gila. Ibu Indi akhirnya meledak. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Wajahnya yang cantik berubah menjadi seringai penuh kebencian. Dia menerjang maju, tangannya terentang dengan kuku-kuku terawat, mengarah langsung ke wajah Felicia. Kamu akan kubunuh. Tapi dia tidak pernah sampai. Dimas, putranya sendiri, bergerak lebih cepat. Dia menangkap pergelangan tangan ibunya di udara. Cengkeramannya begitu kuat hingga Ibu Indi meringis kesakitan. Cukup, Bu, teriak Dimas, suaranya pecah. Cukup. Apa ini belum cukup? Ibu sudah menghancurkan hidupku. Ibu menghancurkan nama baik ayah. Dan sekarang ibu mau menyerang orang yang akhirnya berani membongkar kebusukan ibu. Dia mendorong ibunya mundur dengan kasar. Ibu Indi tersandung dan jatuh terduduk di sofa, menatap putranya dengan ngeri seolah baru pertama kali melihatnya. Angga, yang sejak tadi terdiam di lantai, akhirnya merangkak bangkit. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Dia tidak lagi marah. Dia hancur. Dia tahu ini adalah akhir. Dia menatap Felicia, bukan lagi dengan ancaman, tapi dengan permohonan yang menyedihkan. Fel, kumohon jangan pikirkan ayah, pikirkan ibu. Justru karena aku memikirkan mereka, aku melakukan ini. Angga, potong Felicia, suaranya dingin. Kamu pikir mereka lebih suka hidup dalam kebohongan? Hidup dari uang haram yang kamu curi? Kamu pikir ayahmu akan bangga padamu? Dia menoleh ke ayah dan ibu mertuanya. Mereka berdua tampak hancur. Ibu mertuanya menangis tanpa suara, bahunya berguncang. Ayah mertuanya menatap dinding kosong, ekspresinya kalah. Ayah, ibu, kata Felicia pelan. Maafkan saya. Saya tahu ini menyakitkan. Tapi racun harus dikeluarkan sampai bersih. Saya tidak bisa membiarkan nama baik keluarga ini ditutup-tutupi dengan kejahatan. Lebih baik kita hancur sementara untuk membersihkannya, daripada hidup selamanya di atas kebohongan. Ayah mertuanya akhirnya menoleh, menatap Felicia. Ada rasa sakit yang mendalam di matanya, tapi juga secercah rasa hormat yang baru. Dia mengangguk pelan. Hanya satu anggukan. Itu sudah cukup. Saya pergi, kata Felicia. Dia mengambil tasnya.
Vel, kamu mau kemana? Tanya Angga panik. Jangan tinggalkan aku, Vel. Felicia menatapnya untuk terakhir kali. Aku sudah meninggalkanmu, Angga. Sejak saat kamu memutuskan untuk berbohong dan berkhianat. Dia berjalan menuju pintu. Mbak Felis. Suara Lita yang parau menghentikannya. Felicia berbalik. Lita menatapnya, matanya bengkak dan merah. Dia sudah kehilangan segalanya malam ini. Kakaknya, calon mertuanya, tunangannya, dan mungkin juga keluarganya. Tapi saat dia menatap Felicia, ada sesuatu selain kesedihan di matanya. Makasih, Mbak, bisiknya. Felicia mengangguk singkat. Dia mengerti. Dia membuka pintu. Dimas sudah berdiri di sana, menunggunya. Dia menatap ibunya untuk terakhir kali, tatapannya dingin. Aku akan antar Mbak Felicia ke tempat yang aman, katanya datar. Dimas, jangan pergi. Kamu anak durhaka. Kembali, jeritan Ibu Indi memenuhi ruangan. Dimas tidak menoleh. Dia melangkah keluar dan menutup pintu, membungkam jeritan itu di belakangnya. Dia dan Felicia berjalan menuruni tangga dalam diam, meninggalkan rumah yang penuh kehancuran itu. Pagi menjelang. Felicia terbangun di kamar hotel yang ia pesan menggunakan kartu debitnya sendiri. Dia tidak tidur. Dia hanya memejamkan mata. Pukul 7 pagi, ponselnya bergetar. Sebuah tautan berita dari Rian. Judulnya terpampang besar-besar di portal berita nasional terbesar, skandal perselingkuhan dan penggelapan dana miliaran guncang dua keluarga elit Jakarta. Rian bekerja dengan cepat. Artikel itu brutal, tajam, dan didukung fakta. Artikel itu tidak menyebut nama Felicia, hanya mengutip sumber internal yang muak dengan kebohongan. Artikel itu merinci bagaimana Angga, sebagai direktur di perusahaan keluarganya, diduga mengalihkan dana miliaran rupiah ke perusahaan cangkang yang dimiliki oleh Ibu Indi. Artikel itu bahkan memuat foto buram, hasil screenshot dari video, yang menunjukkan Angga dan Ibu Indi berpelukan mesra. Tapi Rian tidak berhenti di situ. Dia menggali lebih dalam. Dia mengungkit masa lalu Ibu Indi, mempertanyakan kebangkrutan mendadak almarhum suaminya bertahun-tahun lalu, dan mewawancarai beberapa sumber yang mengisyaratkan bahwa Ibu Indi mungkin telah melakukan hal serupa sebelumnya. Dampaknya instan. Pukul 9 pagi, pasar saham dibuka. Saham perusahaan Hartono, perusahaan keluarga Angga, langsung anjlok. Terjun bebas. Para investor panik. Telepon di kantor mereka berdering tanpa henti. Rapat dewan darurat diadakan. Ayah Angga pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Dunia sosialita Ibu Indi meledak. Foto-fotonya yang glamor di media sosial dibanjiri hujatan. Teman-teman sosialitanya tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Butik-butik mewah yang biasa mengundangnya kini mencabut semua kerjasama. Reputasinya, yang ia bangun dengan susah payah, hancur lebur dalam hitungan jam. Pukul 11 siang, bom kedua meledak. Pengacara Felicia, yang bekerja sama dengan tim hukum perusahaan Hartono yang kini dikendalikan oleh Dewan Direksi, bukan lagi oleh keluarga, secara resmi mengajukan laporan ke polisi. Laporan itu didukung oleh bukti video lengkap dan data perbankan awal yang berhasil mereka kumpulkan. Media massa berpesta. Berita itu ada di mana-mana. Felicia mematikan televisi di kamar hotelnya. Dia baru saja selesai memberikan keterangan tambahan kepada pengacaranya. Tepat tengah hari, dia melihat pemandangan yang dia tunggu. Dari jendela kamarnya yang tinggi, dia bisa melihat jalanan di bawah. Sebuah mobil patroli polisi berhenti di depan lobi penthouse mewah tempat Ibu Indi tinggal. Pada saat yang sama, di saluran berita, siaran langsung menunjukkan pemandangan serupa di depan rumah utama keluarga Hartono. Di layar TV, Felicia melihatnya. Angga digiring keluar oleh dua petugas berseragam. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan semalam, kini kusut dan kotor. Dia tidak lagi berteriak. Dia hanya menangis pasrah, menutupi wajahnya yang dipermalukan di depan puluhan kamera wartawan. Di lobi penthouse-nya, Ibu Indi, yang menolak membuka pintu, akhirnya harus berhadapan dengan petugas yang membawa surat perintah penangkapan. Dia diseret keluar, hanya mengenakan jubah tidur sutra, rambutnya acak-acakan. Dia menjerit, mengumpat, dan menyalahkan semua orang. Felicia meminum kopinya yang sudah dingin. Karma telah dimulai. Dan ini baru permulaan. 6 bulan kemudian. Ruang sidang itu penuh sesak. Blitz kamera menyambut kedatangan para terdakwa. Angga dan Ibu Indi duduk terpisah, masing-masing didampingi pengacara mahal. Tapi wajah mereka menceritakan kisah yang sama. Mereka kalah. Angga terlihat kurus, matanya cekung. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan di tahanan,
Ditolak jaminannya karena dianggap berisiko melarikan diri. Dia tampak seperti pria yang patah. Ibu Indi, di sisi lain, masih berusaha mempertahankan martabatnya. Dia mengenakan riasan tebal, tapi tidak mampu menutupi kerutan stres dan kebencian di wajahnya. Dia menatap lurus ke depan, menolak untuk melihat siapapun, terutama putranya, Dimas, yang duduk di barisan saksi. Proses persidangan berjalan cepat. Bukti yang diajukan terlalu kuat untuk dibantah. Video dari ponsel Felicia diputar di layar besar di ruang sidang. Seluruh ruangan melihat dengan jelas ciuman itu, pelukan itu. Itu adalah bukti yang mengikat mereka berdua secara personal. Kemudian, jaksa penuntut membeberkan bukti utamanya, aliran dana. Tim audit forensik, yang disewa oleh Dewan Direksi Perusahaan Hartono yang baru, telah melacak setiap rupiah. 5 miliar, 6 miliar, 10 miliar. Uang itu mengalir dari proyek-proyek fiktif yang disetujui Angga, langsung ke rekening perusahaan cangkang yang terdaftar atas nama sopir pribadi Ibu Indi. Kesaksian kunci datang dari Dimas. Saat Dimas melangkah ke mimbar saksi, Ibu Indi akhirnya menoleh. Matanya memohon, mengancam, memerintahkan putranya untuk diam. Tapi Dimas tidak menatapnya. Dia menatap hakim. Dengan suara yang tenang dan mantap, dia menceritakan semuanya. Dia menceritakan bagaimana ibunya selalu dikelilingi oleh paman-paman, investor, setelah ayahnya pergi. Dia menceritakan bagaimana ibunya membanggakan kecerdikannya dalam mengelola uang. Dan yang paling memberatkan, dia menyerahkan bukti baru, sebuah buku catatan lama milik ayahnya, yang ia temukan saat mengosongkan penthouse ibunya. Buku catatan itu merinci bagaimana Ibu Indi telah menguras rekening perusahaan ayahnya sendiri, bertahun-tahun yang lalu. Pola yang sama. Kebohongan yang sama. Itu adalah paku terakhir di peti mati Ibu Indi. Dia bukan hanya penipu, dia adalah penipu kambuhan. Pengacara Angga mencoba strategi putus asa. Mereka menyalahkan semuanya pada Ibu Indi. Mereka melukiskan Angga sebagai korban yang naif, pria bodoh yang dibutakan oleh cinta dan dimanipulasi oleh wanita yang lebih tua dan lebih licik. Angga bahkan menangis di persidangan, memohon pengampunan, dan mengatakan dia tersesat. Felicia, yang duduk di barisan pengunjung, hanya mengamati tanpa ekspresi. Hakim akhirnya mengetuk palu. Angga dinyatakan bersalah atas penggelapan, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen. Karena dianggap sebagai kaki tangan, dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Dia pingsan saat mendengar putusan itu. Ibu Indi dinyatakan bersalah atas semua tuduhan yang sama, ditambah sebagai otak dari kejahatan dan penipuan berulang. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Seluruh aset haramnya, termasuk penthouse mewah itu, disita oleh negara untuk membayar ganti rugi. Saat petugas membawanya keluar, Ibu Indi akhirnya meledak. Dia menjerit. Dia mengumpat. Dia menyalahkan Felicia, menyalahkan Dimas, menyalahkan Angga. Kalian semua akan membayarku. Kalian akan membusuk. Teriakannya menggema di koridor saat pintu ruang sidang ditutup. Karma telah tuntas. Di luar ruang sidang, Felicia menarik napas dalam-dalam. Udara terasa lebih bersih. Lita dan Dimas menghampirinya. Hubungan mereka tidak bisa diselamatkan. Luka itu terlalu dalam. Tapi mereka telah menemukan kedamaian. Aku akan berangkat ke London lusa, Mbak, kata Lita, tersenyum kecil. Dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi masternya. Jauh dari Jakarta, jauh dari bayang-bayang keluarganya. Mulai dari awal. Aku ikut bangga, Lita, kata Felicia, tulus. Dimas mengulurkan tangannya pada Felicia. Mbak, terima kasih. Mbak sudah membebaskan aku. Dan ayahku. Dia kini bekerja di sebuah firma hukum kecil, membangun namanya sendiri dari nol, dengan jujur. Kamu yang membebaskan dirimu sendiri, Dimas, jawab Felicia sambil menjabat tangannya. Mereka berpisah di sana. 3 orang yang hidupnya hancur malam itu, kini berjalan di jalan baru mereka masing-masing. Perusahaan keluarga Hartono nyaris bangkrut. Ayah mertua Felicia, setelah pulih dari sakitnya, harus merelakan sebagian besar asetnya untuk menutupi hutang dan kerugian. Dia kini pensiun, malu dan hancur. Proses perceraian Felicia dan Angga selesai dengan cepat. Felicia tidak menuntut banyak. Hanya bagiannya yang sah dari aset bersih mereka, yang tidak seberapa. Dia sudah memiliki sesuatu yang lebih berharga, kebebasannya. 1 tahun kemudian. Sebuah kantor di gedung yang lebih kecil, namun sibuk. Papan nama di lobi bertuliskan, Solusi Cipta Kriya, perusahaan konsultan desain dan manajemen proyek yang didirikan Felicia.
Felicia, dengan hijab berwarna biru tua yang tampak profesional, sedang duduk di ruang rapat. Dia bukan lagi karyawan yang lelah dan diremehkan. Dia adalah pendiri dan CEO. Dia memimpin rapat dengan percaya diri, memberikan arahan yang jelas kepada timnya. Klien-klien menyukainya. Mereka menghargai integritas dan ketegasannya. Setelah rapat selesai, dia kembali ke ruangannya. Dia menuang segelas air. Ponselnya bergetar. Sebuah foto masuk dari Lita. Lita sedang tersenyum lebar di depan menara Eiffel, dirangkul oleh seorang pria baru. Felicia tersenyum. Dia berjalan ke jendela, melihat kejalanan Jakarta yang sibuk di bawah. Di perempatan lampu merah, matanya menangkap sebuah pemandangan. Sebuah mobil sedan hitam mogok di tengah jalan. Dan di belakangnya, sebuah truk derek besar berwarna kuning sedang bersiap untuk mengaitkannya. Pemandangan itu, mobil mogok dan truk derek, tidak lagi membuatnya panik. Tidak lagi membuatnya merasa sial. Felicia menatap pemandangan itu lama. Malam paling sial dalam hidupnya. Malam di mana dunianya runtuh. Malam yang ternyata adalah pembebasannya. Dia tersenyum tipis. Senyuman yang tenang, puas, dan penuh kemenangan. Dia berbalik dari jendela, kembali ke mejanya yang penuh dengan rancangan proyek baru. Dia mengambil pulpennya dan mulai bekerja. Hidupnya baru saja dimulai.